Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Haira Salpadea, yang dimana aku adalah seorang mahasiswi dari S1 Psikologi Universitas Asia Yogyakarta. Jadi ini adalah video aku yang ke-7 sepertinya. Video guna pemenuhan tugas mata kuliah aku, yaitu keislaman dan kemanusiaan dan keimanan. Sampai lupa teman-teman. Oke, kali ini udah masuk ke teori ke-10, yang mana teori 10 ini membahas tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, atau yang disingkat atau dikenalnya itu TBC. Jadi teman-teman, ini bukan tuberkulosis ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang 3 sekawan kebatilan. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, tadi kan TBC, kita awali dengan pengertian dari T-nya, yaitu tahayul. Nah, menurut Kamus Bahasa, tahayul artinya sesuatu yang hanya ada dalam khayal belaka. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti, sebenarnya itu gitu teman-teman. Nah, ada kepercayaan yang sampai kini itu melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang misalnya bulan Safar, yaitu bahwa bulan Safar atau Sofar adalah bulan naas, bulan yang penuh kesialan. Nah, alasannya kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut, berbentuk ulat besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu, mereka juga menganggap Rabu sebagai hari nahas karena terlebih Rabu yang ada di setiap akhir bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan dalam Islam, di mana Rasulullah pernah berdebat dengan orang Baduy. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul, sabda Nabi Muhammad SAW. Baduy berkata, lantas bagaimana dengan unta yang sehat kemudian sakit setelah didekati unta sakit? Nabi menjawab, lalu siapa yang menulari unta pertama? Perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya. Menurut pandangan Islam, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya tidak ada adwa, tahyara, hamah, dan safar. Nah, adwa itu adalah penularan penyakit, sedangkan tahyara itu merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat misalnya burung, binatang lainnya. Sedangkan hama maksudnya burung hantu. Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan nahas, celaka, sial, malang, dan yang sejenisnya. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari dan bulan itu semuanya baik. Bahkan dikenal hari mulia yang dimana itu yaitu Jumat, dan bulan mulia seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Jelas, tahayul tidak ada tempat dalam Islam. Dan dalam hati kaum muslimin, tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW berkata, tiara atau tahayul ialah sejenis syirik. Hadis riwayat Tirmizi maksudnya. Nah, ketika belakangan sering terjadi kasus kesurupan massal juga individual, orang menyebutnya kemasukan setan, jin, atau makhluk halus. Ini juga tahayul karena menurut para ahli, kesurupan adalah fenomena psikologis, tidak ada kaitan sama sekali dengan makhluk halus. Kesurupan adalah semata-mata fenomena alami yang bisa terjadi pada manusia dan tidak pandang bulu di belahan dunia manapun, terutama di masyarakat yang tingkat kesulitan hidupnya tinggi. Fenomena kesurupan berkaitan dengan masalah stres hidup dan beban hidup masyarakat. Dalam masyarakat yang penuh ketidakpastian, kesulitan ekonomi yang sangat membebani para korban dan ketidakmenentuannya masa depan, turut andil bagian dan memperbesar terjadinya kesurupan massal itu sendiri. Pada kasus anak-anak sekolah, mereka
yang terkena rata-rata kehidupan ekonominya susah, mikirin beban pelajaran ditambah dengan adanya buku yang belum dibayar atau mungkin belum membayar SPP, yang dimana ini akan menciptakan stres atau sangat stres yang harus ditahan. Nah, pada puncaknya jika sang anak sudah tidak tahan lagi, tidak mampu menahan ini, maka akan terjadi ledakan dan terjadilah kesurupan. Maksudnya ledakan ini adalah ledakan pikiran dalam anak itu sendiri ya, yang menyebabkan kesurupan. Nah, kesurupan adalah fenomena biasa yang ada dalam dunia psikologi maupun fisiologi. Apa yang terjadi pada mereka hanyalah masalah psikis yang disebut dengan trance disorder. Orang yang mengalami hal ini akan bisa spontan teriak-teriak dan bahkan berkata-kata yang tidak biasanya dilakukan. Ini disebut dengan munculnya sifat ganda, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai karakter lebih dari satu, teman-teman. Dalam keadaan trance sendiri, seseorang akan memunculkan karakter yang lain yang biasanya tidak ditampakkan. Singkatnya, fenomena trance alias kesurupan ini bukanlah hal aneh dan perlu dimistifikasi. Ini adalah fenomena alam biasa yang disebabkan oleh tekanan jiwa. Lalu kita masuk ke pengertian bid'ah. Secara bahasa, bid'ah adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. Yang kedua, pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga adalah kebohongan atau dusta. Nah, ini menurut bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Islam, bid'ah adalah suatu amalan yang diada-adakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana pengertian bahasa yang pertama tadi di atas. Secara bahasa, bid'ah artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama, ibadah mahdah ya teman-teman, yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah itu disebut dengan bid'ah. Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya itu di neraka. Hadis riwayat Baihaqi An-Nasai. Nah, barang siapa yang melakukan suatu amal dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Lalu barang siapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan kami ini, agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contohnya. Secara istilah, isyarat adalah sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi, bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan di dalam agama, yang menyerupai agama dan bertujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan termasuk bid'ah jika sesuatu itu diadakan di luar agama ya teman-teman. Ibadah mahdah itu untuk kemaslahatan dunia, misalnya seperti pengadaan teknologi, dalam transformasi, industri, dan yang lainnya. Nah, itu inovasinya beda lagi ya teman-teman. Nah, Imam Malik pernah berkata, barang siapa yang melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad SAW menyembunyikan risalah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Qur'an Al-Maidah ayat 3, yang dimana artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kuciptakan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Itu jadi agama bagimu. Bid'ah juga terjadi dalam bidang akidah. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Prioritas menyatakan keyakinan bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ajaran terdapat dalam kitab Allah disebut bid'ah. Dalam akidah al-bid'ah al-i'tiqadiyah. Bid'ah itu mengingkari kesempurnaan Islam. Islam sudah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal besar seperti mengurus negara sampai hal-hal yang dianggap sepele atau sebelah mata oleh umat manusia seperti urusan tata cara buang hajat. Tidak hanya kaum muslimin saja yang mengakui bahwa Islam ini sudah cukup, sudah sempurna teman-teman, bahkan orang kafir pun mengakui kesempurnaan Islam tersebut. Salah satu bahaya bid'ah adalah pelakunya tidak sadar bahwa dirinya telah berbuat dosa dengan perbuatan bid'ahnya, bahkan menyangka telah berbuat amal yang soleh. Lanjut, setelah itu masuk ke pengertian khurafat. Sumber khurafat atau ejaan lama, khurafat pakai C, adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa atau ruh
yang dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang mencampur adukan dengan perkara dusta atau semua cerita rekaan yang atau hayalan. Ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang soleh dapat memberikan keberkahan, memuja atau memohon kepada makhluk halus jin, meyakini sebuah benda, tongkat atau keris atau batu, dan lain-lain memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan dan sebagainya. Kufarat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara khurafat tadi ya. Di antara khurafat mereka ialah mempercayai kepada arah burung berterbangan, memberi kesan kepada nasib mereka. Masyarakat itu jahiliyah itu percaya teman-teman, jika ada burung hantu yang berbunyi di atas rumah mereka, maka yang di dalam rumah itu akan berduka cita atau ada yang meninggal gitu teman-teman. Nah, kepercayaan gini nih membuat ya penghuni rumahnya kan jadi berduka cita ya. Demikianlah pengertian tahyul, bid'ah, dan khurafat ini. Wallahu alam teman-teman. Yang perlu kita tanamkan kepada diri kita adalah tumbuhkan imunitas Islam kita, perbaharui ilmu-ilmu kita. Banyak kok sekarang ini yang bisa kita jadikan pandangan atau acuan kita dalam kita beragama Islam. Kita bagaimana caranya kita untuk terus meng-cross check segala sesuatunya. Jangan gampang percaya di zaman yang seperti ini, zaman penuh fitnah, zaman yang banyak banget hoaxnya. Jadi kita harus pintar-pintar menjadi umat Islam. Tapi bukan berarti juga kita menolak segala sesuatu yang tidak sepaham dengan kita.